Oke, hai semuanya, balik lagi sama saya Wirama. Dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Nah, topik ini adalah indefinite pronouns. Nah, apa sih indefinite pronouns? Nah, kalau kita lihat ya secara definisi, indefinite pronouns itu merujuk kepada sebuah pronouns yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Ya, baik itu orang, baik itu tempat, ataupun sesuatu yang lain. Tetapi dalam hal ini, sesuatu tadi tidak dijelaskan secara spesifik atau dijelaskan secara umum aja. Nah, sehingga kalian akan lebih familiar dengan kata-kata seperti somewhere, atau someone, atau everything, ya, atau something, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengulas semua itu, kita berdiskusi sama-sama ya. Nanti kita juga akan tunjukkan contoh-contohnya, penerapannya juga seperti apa. Oke, jadi biar lebih jelas, kita coba lihat contoh yang pertama dulu. Saya sudah sediakan di slide. Di sebelah kiri atau yang backgroundnya warna putih itu adalah contoh yang pertama. Kemudian di sebelah kanan yang backgroundnya warna abu adalah contoh kalimat yang kedua. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. I would like to go to Paris this summer. Nah, kalian bisa lihat saya akan pergi ke Paris di musim panas ini, gitu ya. Kemudian yang kedua itu I would like to go somewhere this summer. Oke, kira-kira kalian bisa lihat perbedaannya di mana? Kurang lebih kalimatnya sama, cuma ada hal yang diganti di sana. Ya, benar banget, di sebelah kiri kita pakai nama tempat atau nouns-nya itu Paris. Kemudian di sebelah kanan kita malah ganti dengan nouns yang lain atau pronouns yang lain. Kita ada somewhere di sini. Nah, begitu kurang lebih penggunaan dari indefinite pronouns. Nah, di sini kita kalimatnya I would like to go to Paris this summer. Kita sudah tahu tempat spesifik yang ingin kita tuju saat summer itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita bisa mention kita ingin pergi ke Paris karena kita sudah tahu exactly kemana kita akan pergi, which is itu Paris. Tetapi yang di kasus kedua itu sedikit berbeda. Karena kalian cuma menjelaskan sesuatu secara general aja atau secara umum gitu guys, tidak spesifik. Sehingga kalian bisa bilang I would like to go somewhere this summer. Jadi kalian bilang somewhere aja sehingga kalian bisa ke suatu tempat gitu tanpa menjelaskan tempat itu secara spesifik. Sehingga kalian menjelaskan secara general aja. Nah, sedangkan di sini ada beberapa contoh lain tentang indefinite pronouns. Itu kalian bisa lihat saya sudah sediakan table. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk person, kemudian untuk place, dan yang terakhir itu untuk thing atau tentang sesuatu gitu. Dan contohnya juga saya bagi jadi 4. Yang pertama itu the all, itu untuk semua. Kemudian ada part yang positif dan negatif juga. Kemudian ada non. Oke, untuk contohnya bisa kalian lihat langsung di tabel. Itu ada everyone, ada someone, anyone, no one. Di sini untuk place ada everywhere, somewhere, anywhere, nowhere, dan things juga ada everything, something, anything, and nothing. Oke, setelah kalian melihat contoh tadi, di sini ada contoh kalimat kedua nih. Kalian bisa perhatikan perbedaan dari kedua ini. Seperti biasa, di kiri itu ada sebuah kalimat pertama, kemudian di kanan yang warna abu ada kalimat kedua. Kita perhatikan dari yang pertama ya. Ada Jim gave me this book. Jim memberikan saya buku ini. Kemudian yang kedua, kalimat kedua ada someone gave me this book. Oke, kira-kira kalian tahu bedanya di mana? Ya, obviously itu orangnya diganti ya. Jadi nouns yang pertama, which is si Jim itu diganti dengan someone. Nah, pada kasus yang di kiri atau kalimat Jim gave me this book, ya, dalam hal ini kalian sudah tahu nih yang kasih buku ke kalian itu siapa. Nah, dalam hal ini yang kasih buku itu adalah si Jim. Sehingga kalian tahu nih, oh, Jim yang ngasih saya buku. Sedangkan untuk kalimat kedua, di sini kita ganti dengan someone. Karena dalam hal ini kalian tidak tahu nih siapa yang kasih kalian buku gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang ngasih buku. Ya, saya nggak tahu nih orang siapa ngasih saya buku begitu. Sehingga karena kalian menjelaskan secara general, kalian bisa menggunakan kata someone di sini.
gitu, untuk menjelaskan seseorang secara umum gitu. Oke, kita akan ke contoh berikutnya nih. Kita akan membahas dulu apa sih itu everything ya. Kita walaupun sudah banyak yang tahu, tapi saya ingin bahas lagi sehingga pemahamannya jadi lebih mantap guys. Ya basically everything itu mencakup semuanya ya. Jadi kamu pengen apa? I want everything. Saya pengen semuanya gitu. Sehingga kalau kita lihat di contoh ini saya pakai buku ya. Jadi kalian pengen beli buku apa? I want everything. Sehingga kalian secara sadar itu kalian pengen semua. Jadi ke semua buku yang ada di sini, itu maksudnya. Nah, itu akan berbeda jika kita pindah ke sini. Something itu apa? Nah, ini sedikit berbeda dengan tadi. Something itu malahan lebih ke beberapa doang. Mudahnya itu something digunakan untuk menunjukkan cuma beberapa bagian doang sih. Seumpama ada satu, ada dua gitu ya. Nah, itu akan sedikit berbeda kalau kita menuju ke anything. Jadi anything itu bisa semuanya ya, salah satu semua atau semuanya gitu guys. Nah, untuk anything ini sebenarnya dia sedikit spesial karena bisa digunakan dalam kalimat positif dan juga biasanya paling sering digunakan dalam kalimat negatif. Karena untuk membentuk kalimat negatif kita cuma bisa pakai anything aja guys. Contoh kalimat ya, I don't have anything left. Nah, kita pakai kata anything, artinya kita tidak punya apapun gitu guys. Nah, kalau dalam hal ini anything digunakan untuk menunjukkan yang mana aja gitu, bisa. Nah, kita akan menuju ke bagian nothing. Nah, nothing ini gampang banget guys. Nothing ini basically means not everything. Jadi nggak semuanya. Jadi simpelnya seperti itu. Dan kalau kita simpulkan maka gambarnya akan seperti ini guys. Untuk everything ya semuanya, something itu salah satunya, anything itu bisa yang mana aja. Seumpama kalian mau ini oke, dikasih ini juga oke, atau ini juga oke. Kemudian untuk nothing ya basically nggak semuanya gitu, jadi lebih gampang. Dan kita akan menuju ke materi selanjutnya. Di sini kita ada everybody. Nah, penggunaan everybody ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Penggunaannya cukup mirip, kita lihat aja di contoh. Di sini ada everybody yang artinya ya literally semua orang gitu ya. Kalau kalian lagi ada di suatu tempat dan kalian bilang hello everybody sambil pegang mic, ya artinya kalian lagi panggil semua orang yang ada di sini guys. Jadi ya gampang ya, semua orang, sama konsepnya. Kemudian next kita akan ada somebody. Nah, somebody masih mirip dengan yang tadi yang artinya ya seseorang. Kalian ada di ruangan, kalian bilang somebody help me please, yang artinya ya kalian nunjuk siapa aja nih, satu orang aja atau siapa gitu ya. Tolong bantu saya, seumpama orang ini atau orang ini gitu. Ya, salah satu dari kalian gitu maksudnya. Nah, di sini akan sedikit berbeda jika kita melihat ada kata anybody. Karena anybody itu bisa siapa aja dari kelompok tadi. Can anybody help me please? Ya, artinya bisa siapa aja. Kalau kalian mau dibantu sama si A, oke. Dibantu si B juga oke. Dibantu si C oke, dan begitu seterusnya. Sehingga kata anybody itu lebih kepada semuanya, salah satu dari semuanya. Ya, satu-satu, siapa aja boleh gitu. Nah, masih sama dengan nobody. Nobody itu ya basically bukan siapa gitu ya. Bukan ini kah, bukan ini, bukan. Jadi kalian nggak mau semuanya. Nggak ada siapa-siapa. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan itu akan seperti ini. Everybody ya which is semua orang, kemudian ada somebody itu salah satu dari kerumunan itu ya. Jadi siapa aja salah satu dari kalian itu. Kemudian anybody itu hampir mirip dengan somebody, tetapi ini bisa siapa aja. Kalian dibantu si A oke, dibantu si B oke, dan begitu seterusnya. Dan nobody itu bukan, jadi nobody itu tidak ada orang di sana gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa bantu, itu maksudnya. Oke, next kita akan membahas tentang everywhere. Ya, konsepnya masih sama sih dengan yang tadi ya. Kalau everywhere itu ya kemana aja gitu ya. I wanna go everywhere. Jadi kalian bisa pergi ke mana saja yang kalian mau gitu. Kemudian ada kata somewhere yang artinya ke salah satu dari tempat ini. Jadi I wanna go somewhere seperti contoh yang pertama gitu ya. Jadi kalian pergi ke salah satu dari tempat ini. Bisa Paris kah, seumpama bisa Brazil, Inggris, dan lain sebagainya gitu guys.
Kemudian kita juga ada kata anywhere. Nah, anywhere ini ya sama juga. Jadi penerapannya anywhere ya bisa ke sini oke, ke tempat yang ini juga oke, atau bahkan diajak ke sini oke juga gitu. Jadi kalian basically bisa pergi kemana aja salah satu ya dari kelima pilihan ini. Dan seperti biasa itu juga ada nowhere-nya, jadi nggak kemana-mana gitu guys ya. Jadi kalian mau dibilang ke sini juga kagak, ke sini kagak, dan ke sini juga kagak gitu. Jadi basically nggak kemana-mana. Dan seperti biasa kalau kita simpulkan maka akan seperti ini. Everywhere itu ke semuanya. Somewhere itu ke satu tempat ya, suatu tempat yang pengen saya tuju gitu. Kemudian ada anywhere. Anywhere itu salah satu dari kelima pilihan ini. Kalian mau diajak ke tempat A oke, ke tempat B oke, dan begitu seterusnya. Dan nowhere nggak kemana-mana guys. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan tentang indefinite pronouns, khususnya untuk everywhere, everything, dan everyone. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu dan bisa mengetahui, oke, vocabulary ini ternyata fungsinya seperti ini loh, gitu ya. Dan hal ini juga bisa membantu kalian untuk bisa lebih jago nih berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena kalian tahu kontekstualnya seperti apa. So, thank you so much for watching. Jika kalian ada kritik dan saran, jangan lupa pergi ke kolom komentar, dan see you guys in the next video. Bye-bye.